Ya nggak tahu ya ke depannya juga gue diizinin apa enggak. Ya kan tergantung si penulis nulisnya gimana nanti kan. Arya Saloka dan Aldebaran. Aduh. Sejak Arya Saloka tenar gegara perannya sebagai Aldebaran, hidup sang istri Putri Anne ternyata malah nggak tenang. Yaps, Anne kerap jadi bulan-bulanan netizen yang mengaku sebagai fans berat Ikatan Cinta. Yang paling parah, Anne diminta netizen untuk berpisah dari Arya. Si netizen bahkan berharap agar Arya dan Amanda Manopo berjodoh di dunia nyata. Ya Allah ya Tuhanku, dengarkanlah doa-doa dari kami-kami ini, seluruh fans sinetron Ikatan Cinta di seluruh Indonesia ini ya Allah. Yaitu, doa agar Mas Arya Saloka benar-benar berjodoh, alias menikah di kehidupan nyata sama Amanda Manopo. Tapi terlebih dahulu ya Allah, agar itu menjadi kenyataan, dengarkanlah juga doa kami, agar Mas Arya Saloka segera cerai sama istrinya Putri Anne. Amin. Ya sebenarnya bukan masalah baru sih, itu masalah yang sudah apa ya, sudah difikirkan sih pasti akan ada masalah seperti itu. Bukan masalah baru sih sebenarnya gitu. Aldebaran dan Andin diintai orang-orang yang tidak dikenal, itu merasa suruhan Elsa atau curiga sama Elsa atau gimana? Diintai? Iya. Enggak diintai ya. Sampai Kelihatan topinya baru nih. Diintai enggak diintai. Diintai dari mana? ada orang-orang yang mau iseng gitu sampai jagain bodyguard gitu. Enggak, kalau jagain bodyguard kan buat Reina itu tadinya kan. Cuman karena protektifnya Al aja. Kalau masalah itu ya nanti penonton bisa nonton sendiri lah, mau kayak gimana kan ceritanya nanti. Kalau gue kasih tahu ntar spoiler dong. Meski komentar si netizen barbar maksimal, tapi Anne justru menanggapinya dengan santai. Ya, Anne membalas komen si netizen seperti berikut ini. Alberto, sehat bet? Muncul mulu bet kayak laler? Ya biarin aja lah. Biarin aja, dosa-dosa mereka kan. Ya kalau tindakan pengancamannya hanya begitu aja ya udah. Kalau udah berani main itu ya urusannya kan sama saya. Nah, ya biarin aja. Hakim yang paling adil kan Allah. Biarin dibalas kan. Dunia ini kan sementara. Dunia ini kan gak lama. Yang lama kan nanti di sana kan. Ya lihat aja di sana saya ngelihat mereka ada di mana. Itu aja kan. Simple. Biarin aja. Udah Tuhan yang balas kok. Mencintai sosok Aldebaran dan Andin memang sah-sah saja. Tapi kalau sudah halus sampai memaksa Al dan Andin bersatu di dunia nyata, udah pasti adalah hal yang salah. Apalagi Amanda sangat menghargai status rekan kerjanya dan tegas menolak dijodoh-jodohkan oleh netizen. Apakah Pak Chandra minta izin untuk ketemu seminggu sekali sama Reina itu adalah trik buat Nino untuk bisa mendapatkan hak asuh anak? Kalau dari pandangan Aldebaran sendiri, apakah itu merasa trik atau muslihat? Kalau dari skenario sih bukan trik ya. Permintaan memang permintaan dari hati aja. Kalau di skenario kan karena memang ibunya ngerasa kasihan sama Nino, cuman dengerin suaranya Reina. Ya. Mama Karina sampai mohon Andin nggak bisa ketemu Reina tiap minggu itu, tidak akan menceritakan Reina itu sebenarnya siapa. Anak Mama Chandra sampai bilang gitu. Akhirnya diizinin atau enggak? Soalnya kan di ininya tadi nonton Amandanya nggak mau, nggak rela gitu. Ya nggak tahu ya ke depannya juga gue diizinin apa enggak. Ya kan tergantung si penulis nulisnya gimana nanti kan. Kalau sejauh ini sih, kalau di trailer ya
jam berapa sih? Oh ya udah tayang ya. Kalau di trailer sih tidak di ini ya, tidak di apa namanya, tidak diizinkan ya. Cuman kan nggak tahu ke depannya. Cuman kan nggak tahu. Nah, bahagia nih Kak Al dengan Andin dengan kandung bayinya karena hamil dan semakin posesif aja. Gimana? Kak Al dan Kak Andin semakin bahagia dengan adanya si bayi. Nah, Al semakin posesif aja sama Andin, protektif. Dia lebih menjaga sih, bukan posesif sih, lebih menjaga aja karena kan ya mungkin anak pertama belum ngerti cara mengurus, Al taunya hanya bekerja, jadi kan ya taunya yang harus jaga kesehatan gitu. Nah, sempat Kak Al menyelamatkan Mama Rosa dari gerobak bakso itu. Itu gimana Kak Al? Kak Al sendiri itu menjadi salah satu permasalahan yang akan timbul atau gimana? Apa emang itu? Tuh nggak tahu. Aja? Nyelamatin aja itu mah. Itu mah nyelamatin aja itu. Gue nggak tahu ceritanya. Kak Al, untuk penghargaan pizza gimana nih Kak Al nih kemarin? Alhamdulillah dapat beberapa para pemain termasuk. Ya alhamdulillah, berarti kan masih banyak yang mendukung, masih banyak yang mensupport, suka dengan Ikatan Cinta. Ya alhamdulillah, disyukuri. Nah, pialanya Kak Al sendiri dipersembahkan untuk siapa? Mungkin untuk para penonton atau? Dia buat yang mendukung. Buat yang mendukung. Merasa akhirnya jadi payah Kak Al sendiri dan tim semuanya akhirnya ada hasilnya juga atau gimana Kak Al? Enggak sih. Apa yang saya kerjakan itu bukan semata-mata tujuannya untuk piala, bukan itu sih. Yang penting kita merasa kerja udah sebaik mungkin, ya itu rasa kepuasannya di sana, bukan karena mendapatkan sebuah piala atau kita bekerja untuk mengejar satu piala, bukan karena itu. Yang penting kita kerja udah dengan baik, dengan sebaik mungkin, ya udah. Ada dua lagi mungkin untuk sinetron lain supaya ikutan juga kayak Cinta dari Aldebaran sendiri. Ya sebenarnya ya mungkin untuk semua yang ada di harapan saya sendiri sih untuk persinetronan atau drama seri di TV ya di Indonesia. Saya nggak bilang Ikatan Cinta ini paling bagus atau baik atau memang ceritanya bagus berbeda dengan yang lain, saya nggak bilang seperti itu, tapi mungkin kita bisa berangkat dari sini, kita bisa melihat kalau penonton sekarang itu ternyata yang dulunya tidak menonton televisi sekarang banyak menonton televisi gitu. Jadi kan itu menjadi tolak ukur titik di mana kita bisa memberikan sebuah tontonan khususnya televisi yang bisa lebih baik lagi. Karena kan ya selama ini kan sinetron dicapnya kan sinetron nih gitu. Ceritanya begini ya karena memang ceritanya begini gitu loh. Jadi kenapa nggak kita buat satu perubahan, kita rubah persinetronan Indonesia gitu menjadi lebih baik, mungkin dari segi cerita. Nah, memang harus dijaga terus dari pengambilan gambarnya gitu loh. Kasarnya itu ini kita nonton serial luar nih, misalkan kita nonton Netflix gitu, ya kan? Ya kenapa nggak kita bawa cerita itu ke TV yang kayak begitulah. Jadi, itu kan lebih bagus gitu. Bisa dibilang untuk ajang acara seperti ini bagus kali ya untuk ajang apa? Ajang acara awards seperti ini karena untuk para penikmat seni juga. Iya, tapi yang memang adil ya. Yang memang adil ya gitu. Kalau bisa memang acara award itu memang harus adil sih kalau menurut saya, maksudnya jangan timpang tindih gitu. Kalau memang yang itu yang terbaik ya memang pantas untuk menang gitu.
jangan yang memang sebenarnya bukan terbaik tapi dipaksakan untuk menang gitu. Ya bagus, itu kan acara-acara itu dibuat kan untuk menghargai para pekerja seni kan. Jadi mungkin untuk Itza kedepannya bisa lebih luas mencakupinya, mungkin bukan cuma nominasi itu juga gitu, mungkin bisa ada penata kamera, penata suara, makeup dan kostum mungkin tambahannya atau apalagi gitu. Jadi semua komponen yang terlibat itu bisa diapresiasinya lewat sana. Bahkan kepala unit sekalipun. Kepala unit sejauh ini sih award belum ada kepala unit ya. Enggak, setidaknya ya maksudnya kalau kepala unit itu mungkin bisa diwakilkan dari judulnya atau diwakilkan dari mungkin baik di sutradaranya, mungkin bisa diwakilkan begitu kan. Tapi kan kalau harus kalau mau semuanya kan pasti terlalu banyak gitu. Nanti ada lighting ini, ada asrada ini, ada ini, itu kan kalau itu mungkin udah diwakilkan dengan per departemennya lah gitu. Tapi minimal harus lebih banyak mengapresiasi lagi karena kan kerjanya rame-rame, tapi jangan cuman segitu doang yang diapresiasi kalau menurut saya. Harapannya gitu, karena kan Itza baru tahun ini kan, mudah-mudahan tahun depan bisa bisa lebih baik lagi. Kak, ini melihat Nino tiba-tiba menyuruh Catherine untuk merekam suara Rena juga, dan Randy ngegapin juga. Kenapa tuh? Nah, itu Randy sampai ngadu ke Al sendiri. Pada saat itu kaget juga atau gimana, Kak? Dia kalau ngomongin posisi Al ya pasti kaget lah. Maksudnya kok malah masih melakukan hal-hal yang begitu, padahal kan sudah diingatkan terus gitu. Kalau mau ketemu Rena ya harus seizin gitu. Ya meskipun dia tidak ketemu Rena secara langsung gitu kan, tapi kan hal-hal itu kan nanti bisa menambah sebuah konflik baru gitu. Nah, Rena sampai merayu-rayu bilang kangen nggak sampai melihat Nino ngedengerin suara Rena tuh berulang-ulang. Itu merasa lulu Andin atau? Enggak, itu tanyanya ke Andin. Kak Al juga kan ada di sini. Enggak, Alma enggak lulu mah. Alma tergantung Andin kalau Al. Tapi menenangkan Andin aja deh waktu di. Iya, nenangin aja. Nah, Kak, untuk update Kak Blinkan akhirnya udah di penjara dan Nino juga sudah buta. Gimana nih Kak melihatnya? Dan akan ada masalah lagi dari selama Lebaran, tetap tegar menjaga Andin atau gimana nih Kak? Iya pastilah, sebagai seorang suami kan pasti akan menjaga keluarganya, menjaga istrinya, apalagi istrinya sedang hamil gitu. Kalau untuk masalah Elsa masuk penjara, Nino buta, ya misalnya skenario memang udah begitu. Mau diapain? Skenario begitu. Nah, sampai Angga juga laporan juga ke Al. Laporan apa? Laporan kalau Catherine bilang untuk mau direkam, disuruh Nino rekam. Terus akhirnya pasti ngasih tahu lah. Pasti ngasih tahu lah karena nggak mau ada sebuah kesalahpahaman. Kan Catherine adanya enggak. tetap fokus menjaga ya. Pasti tetap fokus menjaga. Kan terakhirnya update pembangunan rumah. Nggak mau jawab gua. Ntar aja. Sosok Aldebaran kepincut apa enggak? Kalau di dunia nyata ada sosok Aldebaran. Enggak sih. Enggak. Arya Saloka dan Aldebaran pilih mana? Arya Saloka dan Aldebaran. Aduh. Nanti rame nih di fans-fans.